saya beri motivasi silahkan untuk melanjutkan ke jenjang S2. Terlebih di Amikom ada S2. Ya. Meskipun teman-teman nanti, Pak saya pengen setelah S1 kerja dulu, boleh. Ya, di Amikom itu S2-nya ada 2 prodi. Ya. Jadi yang prodi 1 itu MTI reguler, ya. Ada yang kedua MTI PJJ. Ya. Jadi MTI PJJ itu khusus untuk jarak jauh, pembelajaran jarak jauh teman-teman ya. Jadi itu resmi dari kementerian S2 yang tipenya PJJ teman-teman ya. Bukan karena PJJ pandemi ya teman-teman. Jadi bukan online karena pandemi, bukan, tapi memang sebelum pandemi pun sudah online. Jadi izinnya itu sudah ada prodinya tersendiri, yaitu pembelajaran S2 yang dilaksanakan full online ya. Nah, dan itu resmi dari kementerian langsung yang memberi mandat ke Amikom. Amikom adalah pertama di Indonesia prodi yang full PJJ ya. Bukan karena pandemi ya. Memang sebagai percontohan ya. Nah, silakan nanti meskipun S1 kerja dulu itu bisa melanjutkan S2 di Amikom online ya, jarak jauh. Nah, jadi sudah difasilitasi sedemikian ya. Oke. Bisa di-mute. Ya, oke teman-teman. Ya, jadi peluangnya itu sudah ada ya. Nah, nanti barangkali ada yang tertarik sampai ke sana. Kita nggak apa-apa ya, motivasi dulu ya. Ya, karena memang amanah dari lembaga ini pertemuan pertama harus ada sesi motivasi ya untuk menyemangati lagi. Termasuk motivasi yang seperti ini teman-teman, karena sering banyak dialami ya, semester 1, semester 2 ini masih kemudian meraba-raba ya. Nah, ada yang merasa, wah apakah saya ini salah jurusan ya, nah, atau bagaimana? Ada yang sampai saat ini setelah kemarin menempuh semester 1 sampai saat ini ada yang merasa salah jurusan kira-kira? Ya, semoga tidak ada ya teman-teman. Ya, biasanya keraguan itu muncul juga ya. Nah, jadi jangan khawatir ya teman-teman, karena di informatika itu memang terbagi ya konsentrasinya. Ada yang pemrograman, ada yang multimedia, ada yang jaringan ya teman-teman. Nah ini nanti memilih konsentrasi itu harus sesuai dengan passion. Kebetulan saya mengajar juga ditempatkan di bagian direktorat alumni teman-teman ya. Jadi saya mengurusi alumni, saya melakukan pertemuan temu alumni di daerah-daerah, membentuk komunikasi di sana agar alumni-alumni kita itu kuat komunikasinya ya di daerah-daerah itu, saling sharing ya, bekerja di mana ya, ada peluang apa, saling sharing, itu kita bentuk komunikasinya teman-teman. Jadi kita mengadakan pertemuan ya, sebelum pandemi itu kita datang ke daerah-daerah, melakukan temu alumni di sana, sehingga ada komunikasi, ada kepengurusan ya, agar alumni kita kuat di daerah-daerah ini ya, saling berkomunikasi, tidak jalan sendiri-sendiri, sehingga ketika ada permasalahan itu segera saling membantu teman-teman. Nah itu begitu ya. Nah beberapa yang terkendala dengan pekerjaan teman-teman itu karena minder ya, ada beberapa yang minder kemudian tidak berani melamar pekerjaan ya. Kenapa? Wah ternyata beberapa itu dulu ketika kuliah mengambil konsentrasinya itu ikut-ikutan temennya ya. Jadi nanti semester 4 ini rekan-rekan akan memilih konsentrasi ya, apakah ke pemrograman, apakah ke multimedia, ataukah ke jaringan ya. Nah ini nanti silakan untuk sesuai dengan passionnya masing-masing teman-teman. Ya, passion itu gimana sih Pak? Ya, passion itu sederhananya ya, sederhananya. Ketika kita menjalani itu merasa nyaman. Nah, ya, merasa nyaman, sama sekali tidak ada beban. Nah, gitu ya. Berbeda dengan kalau bukan passion kita ya. Hal yang mudah sekalipun ya, kalau bukan passionnya pasti kita akan merasa terbebani dan berat. Nah, betul ya. Nah,
maka nanti ketika konsentrasi silakan betul-betul mulai sekarang di planning ya, mulai dipikirkan. Saya ini passionnya di mana? Di bagian IT ini ya. Karena nanti saya menyandang gelar Eskom ya. Jadi ya, saya harus ada kemampuan yang harus saya tonjolkan di bidang IT ya. Apakah pemrograman, apakah multimedia ataukah jaringan. Nah, kemarin di semester 1 sudah diawali dengan pemrograman, algoritma dan pemrograman ya. Nah, ini sudah muncul seharusnya. Apakah di pemrograman ataukah bukan? Nah, kalau bukan di pemrograman jangan khawatir ya, karena di semester 2 ini nanti teman-teman akan diberi bagian multimedia dasar yaitu mata kuliah komputer grafis. Nah, ya. Nanti dijalani di sana. Kira-kira tertarik nggak? Nyaman nggak? Seneng nggak? Gitu ya. Nah, kalau ternyata, wah nggak seneng juga nih Pak, ya berarti pemrograman belum cocok, multimedia belum cocok. Nah nanti semester 3 teman-teman ada yang namanya mata kuliah jaringan komputer. Nah, itu juga menjadi konsentrasi nantinya semester 3 ya. Nah, harusnya yang ketiga ini cocok harusnya ya, harusnya cocok. Nah, nanti semester 4 itu sudah harus fokus. Nanti semester 4 itu KRS-an mandiri ya. Itu di sana harus sudah memilih jaringan ya. Kalau pemrograman ya berarti mata kuliahnya yang diambil ya ABC gitu ya. Kalau multimedia itu DEF gitu ya dan seterusnya gitu. Jadi udah beda-beda, nggak boleh semuanya diambil, nggak bisa teman-teman ya. Di semester 4 itu harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, jangan ikut teman-teman. Wah, kamu konsentrasinya apa? Wah, yang keren Don, pemrograman gitu ya, keren. Wah, saya ikut-ikutan aja gitu. Nah, yang ikut-ikutan seperti itu teman-teman, karena nggak passion, dia akan terbebani menjalaninya. Dia akan berat. Akhirnya apa? Akhirnya nggak menguasai juga. Ketika lulus sekalipun dari informatika ini, nanti begitu melamar pekerjaan ada lowongan penerimaan programmer gitu ya. Nggak berani ngelamar, minder. Kenapa? Padahal dulu konsentrasinya pemrograman. Kenapa? Nggak berani karena pemrogramannya hanya ikut-ikutan. Nah, itu yang beberapa terjadi di lapangan sehingga untuk menempuh mendapatkan pekerjaan itu nanti lebih lama biasanya yang seperti itu. Nah, ini jangan sampai ya rekan-rekan semuanya. Silakan konsentrasinya betul-betul dipersiapkan dari sekarang. Saya beri gambaran ya. Jadi ciri-cirinya itu seperti ini, teman-teman. Biasanya ya, ini biasanya gambaran. Yang suka dengan hitung-hitungan, yang suka dengan matematika, ya, yang suka dengan logika, kemarin juga sudah dapat ya mata kuliah logika informatika. Nah, itu biasanya kecenderungannya sukanya itu di konsentrasi pemrograman karena suka matematika, suka logika, kuat hitung-hitungannya. Nah, Pak, bagaimana yang wah saya nggak suka Pak hitung-hitungan, matematika itu saya hindari ya gitu kan. Nah, nggak apa-apa, itu bukan sesuatu yang buruk, bukan ya, karena semuanya ada porsinya masing-masing. Biasanya yang nggak suka hitung-hitungan, nggak suka memikir yang terlalu berat, dia pasti nggak suka pemrograman ya. Namun dia punya jiwa seni ya, saya suka gambar nih Pak gitu. Biasanya orang yang seperti itu dia akan memilih ke konsentrasi multimedia karena ada jiwa seninya. Jiwa seni, jiwa gambar, jiwa ngedit itu suka itu dia. Nah, nanti silakan nyamannya di mana. Oh berarti saya suka ini Pak kalau nah, saya punya jiwa seni, saya suka gambar, saya suka ngedit-ngedit video dan seterusnya, saya suka fotografer. Nah, masuklah ke multimedia. Nanti konsentrasinya masuk di sana. Sehingga ketika lulus pun nanti fokus dengan kemampuannya, dengan kompetensinya. Nah gitu ya. Nah Pak, ternyata semester 1 saya nggak suka pemrograman, semester 2 saya nggak suka komputer grafis, gitu ya. Nah, biasanya dia akan masuk ke yang golongan ketiga. Karena golongan yang ketiga ini adalah tengah-tengah, teman-teman, ya. Biasanya kalau nggak suka matematika, ya, tidak punya jiwa seni, nah biasanya dia masuk ke jaringan, teman-teman, ke jaringan komputer. Nah, nanti ya jaringan komputer ya harus menguasai konektivitas
antar PC, antar komputer di jaringan-jaringan LAN, dan seterusnya itu ya. Biasanya dia akan ke sana karena konsentrasi jaringan ini sebagai penengah ya buat teman-teman yang nggak suka pemrograman, juga tidak kurang mempunyai jiwa seni gitu ya. Nah, maka ada konsentrasi yang balance-nya di tengahnya yaitu jaringan. Makanya konsentrasi jaringan ini tiap tahun itu nanti banyak peminatnya ya. Nah, karena mewadahi teman-teman yang bukan ke pemrograman, bukan ke multimedia ya. Nah, tapi teman-teman yang dari dulunya SMK TKJ, kemudian di TKJ kan juga dapat tuh sedikit pengenalan tentang programming gitu ya. Begitu tertarik programming ya nggak ada salahnya juga masuk ke pemrograman. Ya, silakan nyamannya di mana ini ya. Jadi nanti semester 1 kemarin sudah pemrograman, semester 2 sudah nanti komputer grafis, nanti semester 3 jaringan komputer, semester 4 harus memutuskan ya konsentrasinya di mana dan jangan ikut-ikutan. Ya. Oke, itu sedikit sharing ya, sedikit planning. Jangan sampai nanti kalau tidak diingatkan jauh-jauh hari itu nanti pusing ya ketika mendadak harus sudah masuk semester 4 dan harus memilih konsentrasi ya. Karena terlalu nyaman tidak dipikirkan, akhirnya sekarang udah semester 4 ya. Waktu kan sangat cepat sekali ya teman-teman ya. Nah, memilih konsentrasi nanti bingung ya kalau tidak dipersiapkan jauh-jauh. Gitu ya rekan-rekan semuanya, sedikit sharing-sharing kita. Kemudian untuk kelancaran pembelajaran kita dalam 1 semester ke depan, ini saya menggunakan Zoom yang dari lembaga yang sudah disiapkan, kemudian Google Meet nanti mungkin insidental kalau seandainya Zoom ada kendala atau hal yang lain. Kemudian Google Classroom, ini nanti silakan ya, sudah saya share untuk classroom-nya, silakan join di sana ya. Nanti fungsinya untuk mengumpulkan tugas praktikum mingguan ya. Tidak usah terbebani karena sebetulnya laporan praktikum mingguan itu tidak berat ya kalau kalian betul-betul punya niat untuk menyelesaikannya ya. Karena tidak sampai 15 menit itu selesai, nah itu sama ya. Padahal waktu yang diberikan itu 1 minggu. Ya, jadi dari praktikum sampai menjelang praktikum depan lagi itu waktu pengumpulan laporan praktikum mingguannya ya. Jadi cukup lama, waktunya 1 minggu. Kalau niat itu 15 menit selesai ya. Jangan mepet-mepet, jangan telat ya. Telat itu ada pengurangan nilainya. Apalagi tidak mengumpulkan sama sekali, itu 0 ya. Oke, teman-teman. Saya terkenal biasanya dosen yang memberi nilai mudah, teman-teman. Jadi saya tidak akan mempersulit ya masalah nilai. Namun ya yang sudah-sudah dan jangan sampai terjadi lagi, itu biasanya kena nilainya di laporan praktikum, teman-teman. Laporan praktikum itu yang menilai adalah asisten ya. Jadi saya memberi hak kepada asisten untuk menilai dan saya tidak mencampuri nilai itu. Tidak merubahnya, tidak mengeditnya ya. Saya akan terima apa adanya karena itu adalah hak prerogatif dari asisten dalam menilai, teman-teman ya. Nah, sehingga apa? Sehingga meskipun nanti dari saya umpama nilainya bagus ya, tetapi nilai dari asisten ternyata kurang bagus ya karena jarang mengumpulkan laporan praktikum gitu ya. Nah, itu nanti nilainya ya nilainya kan menjadi di tengah nanti kan gitu ya. Pak, saya perasaannya bisa semua gitu ya. Nah, ternyata laporan praktikumnya tidak mengerjakan semua ya, teman-teman. Nah, yang seperti itu jangan sampai terjadi. Kayak gitu ya tidak saya bisa kemudian mengubahnya karena memang ya nilai dari asisten itu akan saya terima apa adanya. Ya, teman-teman ya. Silakan nanti jangan sampai telat apalagi kosong ya untuk laporan mingguan praktikumnya di classroom ya. Kemudian Waskita Amikom karena ini disiapkan oleh lembaga dan harus digunakan, mungkin nanti saya gunakan untuk share materi ya. Materi itu saya akan upload di Waskita, teman-teman ya. Kemudian YouTube ya, jadi materi saya itu semuanya sudah ada di YouTube ya.
baik itu algoritma dan pemrograman maupun komunikasi data, itu semuanya sudah saya upload di YouTube, baik teori maupun praktikum. Sebetulnya sudah bisa diikuti di sana, teman-teman ya. Jadi memang alangkah baiknya ya silahkan kalau teman-teman mau ada kelonggaran waktu ya, mungkin koneksi juga, silahkan untuk bisa diikuti dulu ya, sehingga waktu 60 menit ini kita lebih efektif untuk diskusi teman-teman dan mereview materi gitu ya. Jadi esensinya kan sebetulnya pertemuan itu adalah 100 menit ya teman-teman, 2 SKS itu 100 menit. Nah, adanya tatap muka itu sebetulnya dibuat 60 menit karena kan memang masih pandemi ya. Jadi harus mengikuti aturan dari Satgas, tidak boleh berlama-lama ya. Nah, sehingga 60 menit itu juga kita ikuti. Yang 40 menit itu bukan dikurangi sebetulnya, teman-teman. Tetapi yang 40 menit itu adalah mandiri. Mandiri untuk mengakses materi dosen sebelumnya ya. Jadi 40 menit dulu mengakses materi dosen. Kalau saya ini saya upload di YouTube ya, teman-teman. Nah, 60 menit kemudian ini kita lebih efektif diskusi dan mereview materi. Sehingga pembelajarannya juga tercapai ya. Kemudian aturan dari Satgas juga bisa kita ikuti. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti materinya saya share ya di grup WA terkait dengan playlist yang ada di YouTube saya itu nanti ya. Atau kalau mau nyari ya bisa ketikkan nama saya di YouTube ya, setelah nanti ketemu channelnya. Kemudian WA group ini silakan saya wajibkan semuanya untuk join di WA group karena cukup efektif ya untuk berkomunikasi, sangat cepat. Nah, kalau ada sifatnya mendadak itu sangat mudah untuk disampaikan di WA group ya. Silakan untuk diskusi-diskusi kita bisa laksanakan di WA group ya. Namun demikian ada aturan ya teman-teman agar untuk kenyamanan kita bersama. Silakan dalam berdiskusi kita memperhatikan waktu ya, menggunakan bahasa yang sopan dan dimengerti, kemudian tidak membuli dan tidak menyinggung perasaan ya teman-teman. Ya, kemudian apapun pertanyaan dari rekan-rekan semuanya jangan dibully ya. Kemudian jangan menggunakan bahasa daerah ya karena mungkin yang dari daerah lain bisa tidak memahaminya ya. Kemudian berkomunikasi yang positif, bijak ya, berkualitas, santun dan seperlunya saja ya teman-teman ya. Ya bukan berarti kemudian harus kaku, bukan ya, boleh ya bercanda sedikit tapi seperlunya saja tadi ya. Oke, kemudian untuk komposisi penilaian ya, komponen penilaian ini saya ambil dari presensi. Silakan untuk tertib presensi teman-teman karena saya ambil 10%. Kemudian keaktifan ini baik teori maupun praktikum saya juga ambil 15%. Yang paling banyak nanti di praktikum ya. Jadi ada challenge teman-teman nanti siapa yang duluan bisa mengerjakan dapat poin keaktifan teman-teman ya. Kemudian nanti kuis, tugas, laporan praktikum ya, nanti jangan sampai kosong. Ini cukup banyak porsinya, saya ambil 25% teman-teman ya. Jadi laporan praktikum mingguan jangan sampai telat ya, terlebih jangan kosong. Nah, ya. Kemudian UTS, UAS ya masing-masing 25%. Kemudian ada akhlak, ini tidak terbatas malah. Wah, Pak, maksudnya gimana? Ya, maksudnya meskipun nilai yang lainnya itu bisa tinggi, tetapi belum tentu nilainya nanti bagus, ya. Nah, karena apa? Karena dilihat dulu nilai akhlaknya, ya. Nah, nilai akhlak ini defaultnya semuanya bagus, ya. Tetapi nanti kalau seandainya ada temuan-temuan, ya, kena akhlak, ya, ya nanti bisa mendowngrade nilainya, teman-teman, ya. Contohnya ya membuli temannya, gitu. Berkata yang tidak sopan ya, kasar ya, kemudian mengumpat gitu ya, baik dengan temennya ya, baik di forum Zoom, di forum grup ya, atau di Jabri dosen gitu ya. Nah, jadi kalau ada temuan kayak gitu berarti kena poin akhlak gitu ya. Nah, itu bisa mendowngrade nilai akhir. Nah, itu ya. Saya kira mudah lah teman-teman ya untuk
Ini semua untuk kenyamanan kita bersama, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, gitu teman-teman. Oke, untuk klasifikasi nilai ini sama semua dosen karena mengacu hal yang sama dari Warek 1, yaitu untuk nilai A harus di atas 80 teman-teman, karena poinnya itu harus bilangan bulat, ya, sehingga kalau 80 pas itu masih B teman-teman, ketika dikonversi itu masih B, ketika 60 pas itu masih C teman-teman. Nah, jadi nilainya itu kan nanti di KHS atau di IP ataupun di IPK kan berupa hurufnya teman-teman, ya. Dari huruf itu juga ada nilainya teman-teman, ya. Jadi A itu 4, B itu 3, ya, C itu 2, D itu 1, E itu 0 teman-teman. Ya. Kalau di sini kan semester satunya banyak yang IPK-nya 4,0 ya teman-teman. A semua, ya. Ada yang kemarin 4 semua, ya. A semua, ya. IP-nya 4,0. Kayaknya banyak ya di sini ya. Nah, semester 1 itu biasanya IPK-nya bagus-bagus, ya. Oke. Nah, namun demikian teman-teman, saya pernah merasakan pahit nilai ya ketika saya menjalani studi S2 saya gitu ya. Nah, yaitu bagi mahasiswa momok ketika nilainya itu diambang batas ya. Artinya nilainya 80 gitu ya atau 60 ya. Kalau 80 itu kan ketika dikonversi masih B teman-teman ya. Wah, itu perih sekali ya. Benar ya? Semangat ya. Wah, gimana coba teman-teman kalau nilainya 80 pas gitu ya. Dikonversi dapat B. Wah, itu sangat sangat perih sekali teman-teman. Saya pernah mengalami seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika saya menjadi dosen, saya nggak mau mahasiswa saya mengalami keperihan tersebut gitu ya. Wah ya. Nah, biasanya yang pas seperti itu saya naikkan teman-teman ya. Yang pas 80 itu saya naikkan sedikit 81 begitu sehingga menjadi A teman-teman ya. Nah, begitu juga yang pas 60 saya naikkan 1 menjadi 61 sehingga dikonversi menjadi B gitu ya. Namun ada syarat teman-teman ya, sepanjang tidak kena poin akhlak. Nah, gitu ya. Nah, bisa dinaikkan seperti itu teman-teman ya. Oke, itu ya untuk klasifikasi nilai. Kalau ada pertanyaan silakan ya, disampaikan aja. Oke teman-teman, kita sedikit kenalan dengan komunikasi data. Apa sih komunikasi data itu? Nanti mata kuliahnya ngapain aja itu ya. Nah, materinya arahnya kemana ya. Jadi nanti kita berbicara tentang komunikasi ya, komunikasi data ya, bukan komunikasi verbal ya. Kalau komunikasi verbal itu kan di jurusan ilmu komunikasi ya. Jadi komunikasi data tentang kemudian sistem bilangan silakan diingat lagi ya kalau sudah pernah, karena nanti sistem bilangan ini akan kita pakai di praktikum ya untuk microcontroller, baik itu desimal, oktal, heksa, binary ya. Nah, silakan diingat lagi konversi-konversinya ya. Kemudian kita nanti berbicara transmisi analog digital, encoding decoding, kemudian transmisi komunikasi data ya, serial, paralel ya, kemudian nirkabel, topologi jaringan ya. Nah, itu nanti diantaranya yang akan kita bahas ke depan ya. Jadi nanti juga ada dasar jaringan komputer ya sebagai pengantar teman-teman nanti semester depan di mata kuliah jaringan komputer gitu ya. Jadi untuk mengambil mata kuliah jaringan komputer itu ada prasyaratnya, yaitu harus mengambil mata kuliah komunikasi data. Maka di sesi-sesi akhir nanti kita akan membahas sedikit tentang komputer jaringan dasar teman-teman. Nah, kalau di praktikumnya nanti kita akan memakai software teman-teman ya untuk kemudian mensimulasikan ya beberapa perangkat ya, ada LED, ada button, ada 7 segmen ya, ada LCD ya. Ada responsi nanti ya teman-teman di praktikum, ada kalkulator di mana merangkai kalkulator, kemudian buzzer. Nanti kita juga mencoba Arduino ya, sensor cahaya, analog digital ya, digital analog converter ya, dan tentunya ada final project ya.
Bina project, nanti kelompoknya saya yang membagi, teman-teman ya. Nah, ya. Oke, ini diantaranya semua peralatan ini ya. Nanti akan kita konfigurasi dan akan kita simulasikan ya di software ya. Jadi kita masih simulator nanti teman-teman. Kalau untuk gambaran LCD itu apa sih Pak? LCD itu nanti seperti tulisan yang berjalan ya, yang ada di perempatan Bangjo ya, selamat jalan itu, atau di kantor-kantor ya, atau di sekolah-sekolah ya, selamat datang di SMA negeri berapa gitu ya. Nah itu LCD namanya ya. Nanti bagaimana cara mengkonfigurasi tulisannya berjalan nanti di mata kuliah ini teman-teman ya. Kemudian segmen ya, kalau teman-teman lihat di perempatan itu ada angka yang countdown dari lampu merahnya itu ya, atau lampu hijaunya itu ada countdownnya. Nah itu kan disebut dengan 7 segmen teman-teman. Jadi ada 7 sisinya kan teman-teman. Bagaimana nanti untuk menghidupkan angka 5 itu sisi mana yang dihidupkan, caranya bagaimana menghidupkannya. Nah nanti kita akan mengkonfigurasi, akan mensimulasikan itu teman-teman. Nah tentunya apa? Tentunya nanti kita coding menggunakan bahasa C teman-teman ya. Jadi bagaimana coding bahasa C itu yang powerful, nanti kemudian kita gunakan, bisa kita untuk mensimulasikan peralatan-peralatan berikut ini teman-teman ya. Nah, jadi yang kemarin wah bebas ini, freedom ya, sudah menyelesaikan algoritma pemrograman ya. Ternyata di semester kedua ketemu lagi dengan bahasa C ya, coding lagi nanti ya. Jadi teman-teman yang namanya komputer itu ya nanti pasti ketemu coding terus ya, namanya juga jurusan IT ya. Nah, jadi yang nggak suka coding ya nanti bisanya hanya meminimalisir ya dengan cara ikut konsentrasi multimedia ataupun jaringan. Di sana pun ada sedikit-sedikit codingnya, pasti ada ya. Jadi coding itu tidak bisa dihindari bagi orang IT teman-teman ya. Maka inputannya saja dibatasi teman-teman. Yang masuk informatika itu enggak ada dari SMA IPS. Benar ya? Nah, jadi orang sosial enggak boleh masuk ke informatika ya. Jadi teman-teman ini sudah yang terbaik gitu ya. Jadi sudah difilter ya dari teman-teman MIPA ya, dari IPA ya, SMA-nya IPA maupun SMK-nya juga yang teknik gitu ya. Nah, itu ya teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan ya, kita diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan. Ya, silakan. Mas Rizky. Oh, baik Pak, terima kasih atas Ya. kesempatannya. Saya mau tanya untuk bahasa pemrogramannya Pak. Saya mau konfirmasi dulu apa saya salah dengar atau gimana. Itu kita pakai C atau C#? Pakai bahasa C Mas, yang kemarin. Oh ya C, yang C biasa itu Pak. Yang biasa aja, standar aja. Ya. Oke, udah. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang C# itu nanti levelnya lebih tinggi lagi ya, karena lebih powerful lagi yang C# itu nanti sampai ke apa pembuatan game dan macam-macam itu lebih powerful lagi ya. Nah nanti kita untuk peralatan yang sederhana ini itu sudah cukup pakai bahasa C nanti ya. Oke. Mas Rizky dari mana? Dari backgroundnya SMK RPL, TKJ? Saya SMK RPL Pak. RPL ya, oke ya. Sudah dapat bahasa pemrograman apa saja? Sejauh ini masih ini sih Pak, apa JavaScript, C++, Python, Golang. Yang web based? Iya, JavaScript itu Pak. Oke, selain JavaScript, PHP, HTML sudah juga? Iya, PHP, HTML dan teman-temannya itu. Ya, sudah banyak. Kalau RPL sudah porsinya banyak sekali ya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Oke, sekalian aja ya, mumpung tadi teringat dari Mas Rizky, saya ingin mengetahui mapping dari kelas ini. Silakan yang dari backgroundnya SMK IT ya, SMK Teknik, baik itu TKJ ya, RPL ataupun dari jurusan yang lain yang berbasis teknik IT, silakan untuk raise hand ya, berapa orang?
Oke. 4, oke, 8, ya, 9, 10, ada lagi? Oke, ya, 10 ya, sudah ya, 10 berarti. Berarti ya, terima kasih atas responnya teman-teman semuanya. Ada 10, kelas ini cukup banyak ya teman-teman yang dari background IT, sehingga nanti saya beri tugas tambahan ya teman-teman. Karena kuliah ini tidak seperti SMA gitu ya, yang wah apa-apa harus di ranking gitu ya. Saya harus yang terbaik gitu ya. Sekarang di perkuliahan sudah tidak seperti itu lagi ya teman-teman. Jadi semuanya tidak ada ranking ya, sehingga silahkan untuk saling membantu ya teman-teman. Di luar ujian ya, di luar ujian dan responsi ya. Artinya saling membantu itu belajar bareng, saling mau berbagi, mau mengajari ya di luar ujian ya. Silakan membentuk kelompok-kelompok belajar, silakan ya. Nah, termasuk teman-teman yang 10 orang tadi yang backgroundnya dari IT, itu saya beri tugas tambahan ya, karena secara nilai pasti itu sudah biasanya terbaik ya teman-teman yang karena sudah punya background ya. Nah, sudah sangat mudah. Jadi yang 10 orang tadi silakan untuk berkenan mengajarkan ke yang lain jika ada yang minta diajari. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman yang belum menguasai materi itu jangan pasif ya, harus proaktif. Aku harus ngubungin siapa nih yang bisa aku minta ajari dan seterusnya. Aku harus tanya dan seterusnya ya. Karena kalau nggak bisa diem aja, itu lama-lama nanti akan menumpuk ya. Nah, akan menumpuk nanti sampai selesai pun wah nggak dapat apa-apa ya, tidak ada yang bisa diambil. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus proaktif belajar sama siapa yang sudah bisa. Yang sudah bisa pun ya itu silakan untuk berkenan kemudian mengajari ya. Nah, nanti kalau seandainya ada ya yang minta ajari ternyata tidak mau diajari, silakan dilaporkan oleh kepada dosennya ya. Silakan. Pak, ini saya minta ajarkan ke Mas ini tapi nggak mau gitu ya. Nah, nanti bisa kena default akhlak, poin akhlak tadi ya. Nah, gitu ya. Jadi bukan berarti paling pintar nilainya paling bagus ya, karena ada nanti poin akhlaknya ya, teman-teman ya. Ya, jadi silakan berkenan untuk membantu mengajari temannya jika nanti diminta sebagai saving energi lah teman-teman ya, untuk catatan kebaikan teman-teman. Sehingga nanti kesuksesan teman-teman itu lebih dipermudah ya, karena banyak yang suka, banyak yang mendoakan ya. Nah, gitu ya teman-teman yang 10 tadi ya. Sepakat ya? Kita semuanya saling membantu, saling sharing, saling mengajari. Nah, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu. Nah, nanti kita menggunakan software ya teman-teman untuk mensimulasikannya. Ada 2 nanti yang kita gunakan, yaitu yang pertama nanti dengan CVAVR ini sebagai editornya, bahasa C nanti, kemudian di-compile menjadi file hex. Nah, hasil compile di CVAVR itu nanti kita masukkan ke Proteus. Jadi rangkaiannya itu nanti peralatannya ada di Proteus, teman-teman ya. Nah, sebagai simulatornya adalah di Proteus ya. Nah, untuk codingnya itu di CVAVR, sehingga harus menginstal 2 software ini teman-teman semua ya. Oke, kemudian ini tampilan dari CVAVR-nya, kemudian ini tampilan dari Proteus, kemudian tugas. Nah, ini, Pak, pertemuan pertama kok sudah ada tugas itu ya. Ya, nggak apa-apa. Tugasnya adalah menginstal CVAVR dan Proteus tadi. Linknya sudah diberikan dari asisten ya. Tinggal download kemudian install. Pak, cuman install aja? Iya, diinstal aja ya. Karena nanti cara penggunaannya bagaimana akan kita simulasikan bersama-sama di praktikum nanti bersama asisten di praktikum ya. Oke, teman-teman, saya kira demikian ya untuk pertemuan kita kali ini. Luar biasa, terima kasih atas atensinya. Ini ada kelas lagi enggak ini setelah ini? Ada Pak. Ada ya. Ini yang saat ini dari online dari kampus ada enggak? Halo, coba resen atau open mic yang saat ini
dari kampus mengikuti perkuliahan saya dari pagi tadi, ada nggak? Oke, nggak ada, belum ya. Nanti yang sesi berikutnya berarti ke kampus ya ini ya? Ada yang ke kampus ya? Iya Pak, ada 2 mata kuliah. Oh ya, berarti ini perjalanan ke kampus lah ini ya, teman-teman semuanya. Oke, saya kira demikian untuk persiapan ke mata kuliah berikutnya. Waktu saya juga sudah habis. Ini bagi yang belum presensi, saya buka lagi, silahkan presensi teman-teman sebelum waktunya